Shalom sahabat OBS yang luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita nggak bisa online, saudara, karena saya ada rapat dan juga harus ada ngajar tentang praise and worship bersama dengan tim dengan tema building the atmosphere. Bagaimana kita membawakan suasana pujian penyembahan dan tim musik yang tentu bisa dalam tanda kutip biasanya istilahnya mengangkat pujiannya, saudara ya, atau mengangkat suasananya. Itulah kenapa pas kebetulan harus hari Selasa, saudara ya. Jadi saya mohon maaf kita nggak bisa online, walaupun saya berterima kasih buat sahabat-sahabat yang suka ngingetin, saudara ya. Seperti Pastor Max yang ngingetin, udah lebih enak live lah, begitu ya, kita bisa saling komunikasi, ditunggu. Kalau kayak gini kan ternonton sambil dicepet-cepetin begitu ya. Tapi saya berdoa tetap saudara akan merasa atau menikmati berkat Tuhan dalam pengajaran OBS online Bible Study. Dan hari ini kita masukin New Life Part 2, saudara ya. New Life Part 2 itu kita akan berbicara. Dan di New Life Part 2 ini kita khususnya menyoroti, kalau minggu lalu kan kita Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Nah, kita membahas khususnya ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa maksud dari ayat firman Tuhan ini, saudara? Kalau minggu lalu kita melihat bahwa orang-orang di luar Kristus, orang yang tidak mengenal Kristus, cara hidup mereka, cara hidup yang jauh daripada Kristus, dan pikiran mereka kemarin aselgia gitu ya, bahwa mereka dengan serakah melakukan segala hawa nafsu sampai nggak tahu malu lagi, saudara ya. Yang tadinya dikasih tahu supaya ngerti, malah sudah nggak ngerti, malah sekarang semaunya sendiri tanpa punya hati nurani sekali, saudara ya. Contohnya adalah biasanya kalau orang naik di lalu lintas lah, di kendaraan, saudara ya. Maaf nih teman-teman yang naik motor, baik teman-teman yang ojol maupun juga teman-teman yang umum gitu ya. Sekarang rasanya orang dimarahin kalau melanggar malah marah, saudara ya. Malah lebih ngotot gitu ya, lebih jahat begitu ya. Dan sekarang banyak ditemukan viral begitu ya, bagaimana misalkan petugas-petugas yang hukum gitu ya, atau petugas-petugas berwenang di jalanan malah menggunakan kesempatan, saudara ya, untuk melakukan hal yang nggak baik, saudara ya. Pungli lah atau semacam itu. Sepertinya hati nuraninya mulai hilang, saudara ya. Dan itu kebetulan diviralkan. Kalau yang nggak viral berarti kan ya pokoknya dia sepanjang nggak ada yang memviralkan ya tetap melakukan, saudara. Itu kan nggak boleh, saudara ya. Nah, manusia seperti itu. Tapi Paulus bilang kamu tidak demikian, karena kamu telah, ayat 20, belajar mengenal Kristus. Nah, ini menarik, saudara, karena kata belajar mengenal Kristus sebenarnya tidak ada kata to knowing Christ gitu, enggak, saudara, tapi learn Christ, saudara. Belajar atau kita mempelajari tentang siapa Kristus, mantano, saudara. Nah, kata mantano itu artinya to learn atau mau belajar, saudara. Dan dalam kata mantano itu berarti seseorang mencoba untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Kristus. Dulu tidak kenal Tuhan Yesus, tidak mengerti siapa Yesus. Sekarang semakin hari harusnya semakin pengen tahu Kristus itu tindakannya seperti apa, begitu ya. Katanya dalam kata mantano ini to learn itu juga berarti mendengar, gitu ya. Belajar lewat pendengaran. Tentunya ketika saudara mendengar sharing hari ini atau mendengar khotbah, kita mendengar tentang siapa Kristus dan kita belajar, saudara ya. Atau juga kata mantano itu berarti orang yang menggunakan dan sedang melakukan, atau mungkin dalam bahasa gampang itu membangun habit, begitu ya. Habit seperti Kristus hidup. Nah, ini penting, saudara ya. Jadi menarik, saudara ya. Pak Warren Wiersbe dalam tulisnya mengatakan orang Kristen memiliki cara berpikir yang berbeda, Bapak Ibu, dengan orang-orang yang belum percaya dalam hal pikiran, pengertian,
bahkan kebodohan, saudara ya. Orang Kristen tidak kebodoh karena kenal Tuhan Yesus, kata kita Paulus begitu ya. Tapi hikmat dunia dengan hikmat manusia beda, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menerima keselamatan dalam Kristus, maka dimulailah sebuah pertobatan. Nah, pertobatan itu berarti perubahan akal pikiran, hati nurani mulai terjadi. Yang tadinya keras, yang tadinya pemarah, yang tadinya pengen melukai orang, yang tadinya kebencian begitu luar biasa, yang tadinya selalu memendam dendam gitu ya, atau kecemburuan. Tapi ketika bertobat, nah ini terjadi perubahan ya, cara hidup yang diubahkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Apabila seseorang percaya kepada Kristus, seluruh pandangannya berubah, termasuk cara dia menilai orang lain. Kalau dulu yang merasa kaya, hebat, selalu melihat orang sebelah mata, apa sih orang ini, nggak bisa lah, nggak sanggup lah, jelek lah gitu ya. Atau mungkin tujuan hidupnya untuk kesenangan diri sendiri, mulai berubah, saudara ya. Bahkan ketika mulai menafsirkan hidup ini mulai beda. Di tengah pandemi ini orang merasa, aduh capek pak, lelah, nggak sanggup, nggak bisa, habis hidup saya. Mungkin orang mulai berkata begitu. Tapi ketika di dalam Kristus, cara hidup Anda dengan saya tentu mulai berbeda, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Karena kemudian kalau Anda baca di ayat yang ke-21, kita sudah berbeda karena sudah mengenal Kristus. Kita sudah diajarkan dengan cara berbeda karena sekarang Kristus yang menjadi sentral gitu ya, pusat teladan dan sumber pengetahuan cara kita hidup baru. Kalau tadinya cara kita hidup baru karena pengajaran, kalau hari itu mereka tentu Yunani, saudara ya, atau pengajaran nenek moyang hari itu dengan tradisi-tradisi mereka hari itu. Tetapi ketika mereka percaya pada Kristus, sentral cara hidup mereka adalah kebenaran Kristus. Dan kata kebenaran itu menggunakan kata namanya aletheia, saudara ya. Nah, menarik saudara kalau kita bicara aletheia, karena aletheia ini berarti kebenaran tidak hanya secara moral ya. Jadi nggak cuman kelihatan di depan orang benar, tapi sebenarnya dalam hatinya busuk begitu ya. Kata itu bukan berarti Tuhan Yesus membenci orang Farisi, tapi membenci cara hidup mereka, saudara. Sehingga dia menggunakan sebuah kalimat yang mengagetkan, kamu seperti kubur putih yang dalamnya cuma tulang belulang ya. Kelihatan di depan orang beragama, kelihatan di depan orang baik, tapi munafik hidupnya, saudara ya. Saya pun juga belajar ya, saya bukan berarti selesai, beres, oke, enggak, saudara. Saya juga belajar untuk memiliki kebenaran aletheia ini, yang hidupnya secara di luar maupun yang di dalam manusia batinnya ini sama cara berpikirnya. Nah, menariknya adalah karena aletheia ini tidak bisa dikerjakan di luar Kristus, saudara ya. Karena kalau di luar Kristus yang ada cuma kemunafikan sama kebohongan. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara, khususnya di tengah pandemi ini, ayo kita menjadi pribadi yang semakin melekat kepada Kristus. Karena Kristus yang menjadi satu-satunya firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1, saudara ya. Dia menjadi pembaharu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Jadi dia menjadi satu-satunya, saudara ya. Dia yang membangkitkan api kehidupan, membangkitkan gairah semangat, dan hanya di dalam dia ada kehidupan kekal. Nah, ini menarik, saudara ya, bahwa Anda dengan saya sudah memiliki cara hidup, pengertian yang berbeda, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita perhatikan bahwa ayat 20 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar, belajar tentang dia, dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran, menurut aletheanya Yesus, bukan aletheanya manusia, saudara ya. Yang nampak benar di luar tapi di dalam tidak. Tapi kebenaran Kristus yang hakiki, aletheia, jadi dalam dan luarnya sama. Nah, bagaimana supaya kita bisa tinggal dalam kebenaran Kristus yang moralnya juga baik, saudara ya. Saya menemukan ada orang-orang yang di tengah pandemi ini terus hidupnya sesuai dengan tuntunan Tuhan, terus hidupnya mengikuti kehendak Tuhan. Oh, ini luar biasa, saudara ya. Nggak mudah. Bagaimana caranya? Maka kemudian diberitahukan adalah harus menanggalkan manusia lama, saudara ya. Nah, menanggalkan manusia lama ini menggunakan sebuah kata apotestai. Apotestai ini berarti
menanggalkan dengan sekali ya. Jadi sifat dari kata ini adalah sekali dilakukan terus nggak boleh diulang lagi. Jadi menanggalkan, ya memang beberapa pengajar firman Tuhan mengatakan kita perlu bertobat tiap hari, bertobat, benar saudara ya. Tapi cara hidup itu kan mesti diputuskan begitu ya. Ya mungkin kita bisa jatuh, bisa saudara ya, nggak cuma saudara, saya juga bisa jatuh dalam dosa saudara ya. Tapi mengambil keputusan tidak melakukan lagi, nah itu harus dilakukan Bapak Ibu. Ayo, kalau ada di antara saudara sampai di tengah pandemi masih benci sama mertuamu, benci sama anakmu, benci sama kakak adikmu hanya karena terus kemudian berkembang lagi masalahnya, makin benci lagi. Nah, tapi percaya Yesus, tetap melayani, tetap jadi majelis, tetap jadi WL. Nah, itu kan malu-maluin saudara ya. Harus menanggalkan manusia lama, baju yang lama itu, garment itu saudara ya, harus dipindahkan ke. Jadi itu tidak hanya bicara tentang kita, tapi bicara yang melekat dengan kita itu budaya, tradisi, cara hidup, sikap hidup, marifat hidup. Nah itu yang harus dirubah. Kalau dulu yang penting untung Pak, hidup tuh mesti untung. Atau kalau nggak saya mikirin Pak, mikirin diri sendiri, siapa yang mikirin saya? Sehingga nggak mau berkorban sama orang. Nah itu kan menjadi cara hidup kalau sudah puluhan tahun jadi cara hidup saudara ya. Dan itu harus ditanggalkan. Keputusan harus dilakukan. Mengapa harus ditanggalkan manusia lama ini? Karena manusia lama ini dalam bahasa tepatnya adalah sudah terkorupsi dengan hawa nafsu yang menipu. Ingat minggu lalu pelajarannya aselgia. Orang itu sekali lagi hawa nafsunya kebangetan saudara ya. Sudah dikasih tahu bukannya ngerti, malah makin nunjukin gitu ya. Nunjukin beberapa waktu ini ada berita seorang artis tertangkap karena penggunaan obat-obat terlarang saudara ya. Kalau sampai dia 2 kali, 3 kali, pasti yang dulu ini ngomong, ya saya akan berubah. Tapi kalau kemudian kena lagi kan bahaya saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menanggalkan manusia lama karena sudah terkorupsi dengan hawa nafsu. Nah, menariknya adalah ketika kita menanggalkan manusia lama ini Bapak Ibu ya, ketika kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita ini, maka manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan ini harus membuat kita ini ketika ditanggalkan nggak selesai. Wah saya sudah tanggalkan terus ngapain? Nah ini nggak bisa. Harus Tuhan Yesus, itu ayat yang ke-21 tadi. Harus Tuhan Yesus yang menjadi, kalau jadi sekolah ya, maka Tuhan Yesus jadi buku teksnya kita saudara ya. Tuhan Yesus jadi gurunya kita. Di sekolah kehidupan itu objek pelajaran kita itu Tuhan Yesus saudara ya. Subjeknya ya kita yang melakukan. Objeknya kita ngelihat Tuhan Yesus. Dia menjadi objek pelajaran tentang kebenaran yang sudah dilakukan dan abadi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu akan sia-sia cara hidup kita, kehidupan kita, kecuali kita menyingkirkan manusia lama. Hidup kita pasti sia-sia, pasti binasa, kecuali kita menanggalkan manusia lama. Tapi sekali lagi, tata krama, cara hidup, pola pikir, kebiasaan lama ini yang seringkali bertentangan dengan Roh Kudus ini harus diturunkan, digantikan dengan yang baru. Dengan cara bagaimana? Ini menarik karena kemudian ayat berikutnya, ayat 23, bahwa harus dibaharui dalam roh dan kebenaran. Ini menarik. Cara menggantinya gimana? Pakai baju baru, ya bajunya apa yang baru itu? Adalah digantikan manusia roh dan pikiran manusia, jiwanya itu dibaharui gitu ya. Nah maksudnya apa? Nah ini menarik sekali bahwa manusia roh itu hanya dapat tergantikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, menanggalkan manusia lama berarti ada pertobatan, ada penyerahan hidup kepada Kristus melalui roh dan akal budi yang dibaharui. Melalui apa? Kita bersekutu dengan Allah melalui doa dan firman, pujian dan penyembahan. Itulah kenapa kami tim gitu ya mengadakan doa pagi sudah tiap jam 5 sampai 5.45, 45 menit aja saudara, jangan lama-lama ya.
dan open camp saudara ya, di Zoom open camp. Di rumah masing-masing kan tidak susah. Kalau harus datang ke gereja takut COVID, datang ke gereja takut masalah, datang ke gereja susah. Sekarang udah di rumah masing-masing kita Zoom saudara ya, open camp supaya kelihatan saudara ya. Jangan sampai udah open camp orang tidur terus minta berkat, yang lainnya doa sungguh-sungguh minta saya kan numpang doa sama dia, berkatnya nggak bisa. Kita open camp semua saudara ya. Nanti yang wanita pernah ngomong, aduh Pak jangan open camp Pak, alisnya belum nyambung Pak, waduh itu bulu matanya belum dipasang. Ya kalau malu nanti open camp kasih jidatnya aja saudara ya, nggak ketahuan jadinya. Yang penting ada orang di situ saudara ya. Bapak dikasih Tuhan Yesus. Pembaharuan pertobatan pun itu bisa terjadi ketika kita mengganti dengan kebiasaan baru. Kan manusia lama itu karena kebiasaan lama, sifat yang lama, karakter yang lama, tabiat yang lama mesti diganti, dan itu dimulai dari pembaruan roh. Dan roh itu bisa dipulihkan ketika kita bersatu dengan Allah yang adalah roh, saudara. Yohanes pasal 4, 2-3-4, penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh ini menarik, saudara. Kebenarannya aletheia, saudara. Bagaimana caranya supaya kita aletheia, moralnya benar, adalah kalau diajar terus melalui persekutuan intim dengan doa. Nah di masa pandemi ini paling bagus untuk kita berdoa mencari Tuhan. Kita di dalam Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan di dalam kita. Dan firman yang kita baca diterima oleh otak, pikiran kita. Mungkin kita nggak nyantol, nggak ngerti saudara ya. Yang penting satu hari satu pasal saudara ya. Satu pasal, kalau satu ayat kebangetan saudara ya. Itu kalau makan selilitan tok saudara ya, nggak bisa menikmati. Minimal satu pasal lah tiap hari. Saya nggak minta saudara harus 3 pasal, 7 pasal, ngejar supaya setahun selesai. Nggak, tapi satu pasal tapi dimamah gitu ya, direnungkan. Bayangkan kalau saudara makan nasi, nasinya cuma 5 biji dimakan, nggak kenyang saudara ya. Ya harus sesuai dengan tubuh kita, minimal satu pasal sudah direnungkan. Sehingga ketika kita bersekutu dengan Allah, firman itu mempengaruhi pikiran kita, roh itu meletakkan di hati kita menjadi rema. Sehingga pada saat kita hidup sehari-hari itu seperti disentuh hati kita. Oh ya saya tadi pagi baca ini ya. Kayak minggu ini kami di tim doa pagi bicara khusus tentang ucapan syukur. Saudara ya, dijelaskan tiap hari gitu ya, tentang apa itu ucapan syukur, mengapa, bagaimana, terus sampai nanti hari Jumat saudara ya. Nah, mau nggak mau ketika ada persoalan, saudara ya, hari ini pun misalkan saya ada persoalan, saya langsung tiba-tiba nggak berapa lama ayat itu muncul ya, mengucap syukurlah. Aduh iya, mesti mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pembaharuan ini nggak cuma bertobat sekali selesai. Sehingga ada orang mengatakan sekali selamat selesai, terus selamat. Enggak, karena pembaharuannya terus dikerjakan oleh Tuhan, terus. Kekudusan itu kita dikuduskan oleh darah Yesus, iya, tetapi pengudusan itu terus-menerus terjadi saudara ya, sampai kemuliaan kekal itu terjadi atas kita berjumpa dengan Allah Bapa. Jadi Bapak Saudara, roh dan pikiran terus dibaharui terus-menerus gitu ya. Sama lah kalau misalkan mobil nggak pernah diservis, nggak pernah di apa ya, ya kalau aplikasi kalau nggak pernah diupdate ketinggalan juga masalah saudara ya, terus dibaharui saudara ya. Jadi menariknya ketika menggunakan kata harus dibaharui, itu kata kuat yang berarti tidak bisa dibaharui oleh manusia itu sendiri, tapi hanya dapat dilakukan oleh Allah. Nah sekali lagi kita dibaharui lewat 2, roh dan pikiran saudara ya. Mengapa roh dengan pikiran dibaharui? Tubuh bisa dibaharui nggak? Oh bisa. Operasi plastik lah, ditarik saudara, tarik, udah tua, plok, turun. Karena ditarik terus begitu turun, tarik lagi, saudara, tarik lagi. Lama-lama dagingnya habis, tarik terus saudara ya. Kalau alisnya kurang bener, disulam alisnya gitu. Saya lagi mikir gimana cara nyulam saudara ya. Rambutnya ditanam gitu ya kalau ada yang ngasih duit. Tubuh bisa dibaharui tapi harusnya habis. Tetapi kan manusia roh kalau makin dibaharui, walaupun tubuh ini lemah, tapi manusia roh makin kuat kata Paulus. Mengapa? Roh dengan pikiran saudara ya. Karena yang paling menentukan hidup itu ya 2 ini, roh dengan pikiran. Tubuh ini cuma ngikut saudara ya. Tapi ingat, daging lemah, roh penurut. Pikiran kalau nggak dibaharui bahaya Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang harus menguasai tubuh, jiwa, dan hati atau roh kita. Roh Kudus, harus Roh Kudus. Dan pastikan bahwa dalam diri saudara nggak ada rivalnya Roh Kudus.
Roh kudus, rokok kudus, nggak ada saudara ya. Harus Roh Kudus yang menguasai kita, tidak ada rival. Jangan-jangan yang menguasai kita kedagingan, keinginan, kemarahan, ketakutan, rasa khawatir, kecemburuan. Jangan-jangan yang ada pada yang menguasai kita kecemaran gitu ya, luka di masa lalu, habit yang salah, itu yang menguasai. Oh jangan. Harus Roh Kudus itu menguasai diri kita. Ketika Roh menguasai roh kita, dijamah oleh Roh Kudus dengan urapan, dengan firman, perjumpaan pribadi, maka roh itu menjamah jiwa yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, keinginan yang membuat keputusan, yang membuat komitmen, yang bisa memaksa untuk disiplin, yang kemudian untuk bisa membuat keputusan-keputusan terbaik. Itu jiwa, saudara ya. Sehingga apapun yang Anda alami, jiwanya sudah lurus. Karena kenapa? Roh dipulihkan, pikiran. Nah, saya setuju sekali bahwa pikiran itu harus diubahkan, karena ketika kita mengubahkan cara berpikir kita, maka akan mengubahkan apa yang kita lakukan. Masa depan kita juga bisa diubahkan ketika kita mengubahkan pikiran kita, saudara ya. Itulah kenapa ada kata-kata menarik ya. If you don't change your mind, you cannot change anything. If you don't change your mind, you cannot change anything. Yang biasa dengan khotbah saya pasti tahu artinya adalah bayar perpuluhan tepat pada waktunya, saudara ya. Oh ya, terima kasih buat sahabat-sahabat yang terus mensupport pelayanan kami secara doa, perhatian, masukan, dan juga secara finansial. Sekali lagi terima kasih buat saudara ya. Saya berdoa Anda akan menikmati kelimpahan, pertolongan Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur dengan kasih, engkau menuai kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, baik dalam pekerjaan, usaha, toko, bisnis, pelayanan, rumah tangga, dan juga damai sejahtera, perubahan hidup, saudara ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ketika pikiran kita diubahkan, maka cara kita menangani masalah juga berubah. Ada belas kasihan Tuhan, tapi ada hikmah. Ketika melihat orang lain, kita melihat seperti Kristus melihat, ada belas kasihan, tapi juga ada solusi bagaimana menolong orang itu, atau ayo memahami orang dalam segala perbedaannya. Pada waktu pikiran kita diubahkan, sikap kita dengan masalah juga berbeda. Karena begitu orang punya masalah, dia sadar masalah itu baik buat kesehatan sebenarnya. Kalau nggak punya masalah malah nggak sehat sebenarnya. Maksudnya adalah masalah itu membuat kita makin luas pemikirannya. Masalah itu membuat kita semakin dewasa. Kan tergantung sikapnya orang, saudara ya. Ada orang lihat masalah, waduh bohwat, bocengli. Ada yang bilang, waduh bodoh amat gitu ya. Tapi yang satu mungkin masalah, yes. Ada kemenangan, ada Tuhan, ada penolong, saudara ya. Ketika pikiran diubahkan, cara menyelesaikan hubungan juga beda. Tapi sekali lagi Roh Kudus menguasai, nggak ada rival dalam diri kita, ya. Dan kemudian pikiran diubahkan, maka yang keluar sikap-sikap yang benar. Ketika masalah di kantor, mungkin ada orang yang sengaja ganjel kerjaan saudara, ketika vendor atau suppliermu malah ngasih barang yang nggak bagus ke kompetitor ngasih, itu ada caranya untuk kita lebih baik lagi, saudara. Nah, ketika manusia lama ditanggalkan, Roh Kudus menguasai roh dan pikiran kita. Nah, di sanalah kita mengenakan manusia yang baru. Kita mengenakan manusia baru, saudara ya. Nah, manusia baru ini harus dikenakan. Kenapa? Untuk mengerti dan memahami cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah. Manusia daging nggak bisa, saudara ya. Manusia daging ini nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang Kristen yang masih bayi-bayi rohani begitu, yang cuma nuntut taunya, yang cuma marah, yang cuma mau minta doa berkat, begitu maunya cuma untuk prestasi, konsumsi diri sendiri, nggak ngerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia roh kita sudah dipulihkan, manusia baru kita kenakan, dan menariknya dalam bahasa Yunani itu pembaharuan itu terus-menerus, ya, supaya manusia baru itu dapat melekat terus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan adalah manusia baru ini peristiwa yang menarik. Karena sekali dikerjakan, maka itu akan, kalau dilakukan terus-menerus, maka berdampak kepada kekekalan. Ingat Bapak Ibu, bukan cara matinya, bukan kapan matinya, bukan berapa banyak orang menghadiri kematian kita, tapi sesudah mati Anda kemana, itu penting.
Nah, manusia baru harus dikenakan karena kenapa? Tuhan berkehendak dan menciptakan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Menariknya adalah manusia baru dikenakan supaya Anda dengan saya di dalam Tuhan bisa menerima pengudusan. Ketika Anda kudus, Anda dengan saya bisa mendekat kepada Bapa. Ingat, Paulus mengeluarkan model ini karena dia orang Yahudi, bahwa hanya imam-imam yang kudus. Saya Andre imam, haleluya. Imam-imam itu yang kalau 1 tahun sekali masuk ke ruang maha suci harus kudus, kalau enggak mati kan. Makanya ada giring-giring itu ya, bukan giring niji saudara, tapi bunyi-bunyian supaya nanti kalau dia kalau enggak ada bunyi berarti mati, diseret saudara, ditarik karena dianggap bersalah begitu ya. Nah, waktu kita terima pengudusan dari Kristus menggunakan manusia baru, kita bisa mendekat pada Allah. Sehingga khotbah Tuhan Yesus di bukit, mintalah diberi, saudara ya. Ketoklah pintu dibukakan, cari mendapatkan. Karena kenapa? Melekat. Ngecun dengan kualitasnya Allah, yaitu manusia kudus, hidup dalam kekudusan. Dan menariknya adalah ternyata sekali itu diciptakan, dilakukan oleh Allah pengudusan itu, dan juga kebenaran. Tapi lebih tepatnya di kayu suni itu adalah kebenaran di depan pengadilan karena sudah dibela. Jadi Anda dengan saya ini kalau di hadapan takhta surga, maka sebenarnya kalau kita dituntut, dosa kita udah nggak bisa atau kehidupan kita dengan seluruh dosa di mana kita tinggal tidak akan bisa lolos dari pengadilan Allah. Tetapi karena Kristus, Anda dengan saya terima pengampunan. Anda dengan saya terima anugerah Tuhan. Anda dengan saya terima pembenaran. Nah, ini diciptakan oleh Kristus sendiri. Sehingga di dalam itu nggak boleh ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis, pemimpin gereja, atau guru Injil, profesor, doktor Kristen nggak bisa ngomong itu karena saya. Ini semua karena saya sudah ngerti, saya jalan, saya nggak, itu semua karena Kristus. Diciptakan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak setiap saudara, ayo ingat kembali bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki kehidupan baru. Mari terus minta, Tuhan baharui saya dalam roh dan pikiran, sehingga aku mengerti tuntunan, aku mengerti kehendak yang ada di hatiku, pikiranku, seperti kehendak-Mu Tuhan. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Kau mau. Nah, itulah kenapa Paulus menekankan ayat ini. Perhatikan semua, dalam tubuh Kristus orang dibentuk di sana, saudara ya. Ketika semua orang menanggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru, maka dalam tubuh Kristus bisa bersatu. Karena nggak saling nuntut. Cara hidupnya berbeda, cara berpikirnya beda. Di dalam rumahmu pun akan ada kemesraan. Kemesraan ini, wah, jangan cepat berlalu. Karena kenapa? Semua mesra dengan Tuhan. Anak menghormati orang tua dan mengingat kelelahan menjadi orang tua. Kelelahan bagaimana mendidik, membesarkan. Orang tua juga mengingat kasih itu dikembalikan. Yang ada pelukan, perkataan. Mungkin ada perkataan yang keluar salah, tapi ada pemulihan kemudian yang terjadi. Bapak dikasih Tuhan Yesus, ayo para pekerja Kristen, mungkin kau lelah, kau capek, kau takut, kau gemetar, kau rasanya Tuhan saya nggak sanggup dengan pandemi. Para pengusaha mungkin Anda merasa, Tuhan aku capek, aku lelah, bisnisku nggak lancar, modalku habis, investasiku berantakan Tuhan, mulai ragu-ragu nih Tuhan buat ke depan. Mungkin Anda tenaga medis juga mohon maaf, mungkin kami ini masyarakat Indonesia juga ada nakal kadang-kadang begitu ya, sehingga lagi turun, naik lagi, dan para tenaga medis sampai kelelahan saudara ya. Hari ini kalau kita punya cara pandang Kristus, kita melihat dengan kacamata Kristus. Ada belas kasihan, ada kasih, kekudusan, pembenaran dari Tuhan. Dan itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Coba renungkan, selama 1 tahun pandemi ini, 1 tahun lewat ini, apakah kita sudah mengalami pemulihan? Sudah mengalami perubahan? Sudah mengalami cara hidup yang sesuai dengan tuntunan Tuhan? Apalagi dalam tubuh Kristus, apa yang sudah kita lakukan? Cuman menggerogoti, cuman membuat kerusuhan di gereja, cuman membuat kemarahan satu dengan yang lain, sesama pelayan saling dendam, saling menggigit, begitu, saling mencelakakan. Ayo bertobat kalau gitu.
Ayo bertobat. Kita tubuh Kristus saling menguatkan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kita, Bapak Saudara, sahabat OBS yang luar biasa, untuk belajar supaya kita menanggalkan manusia lama, kita menggunakan manusia baru, dan kita tidak hidup sama seperti orang di luar Kristus, saudara, tapi hidup dalam kekudusan, kebenaran nyata. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat OBS, baik yang di Makassar, di Semarang, di Jakarta, Tangerang, di Depok, di Bekasi, di Bandung, di teman-teman Medan, begitu ya, bahkan yang ada di Malaysia, di Timor Leste, mungkin teman-teman yang ada di luar negeri yang juga join melalui Instagram maupun juga di Facebook, atau mungkin di YouTube channel. Saudara-saudara, mari siapapun saudara ya, Surabaya juga, teman-teman Surabaya, Sidoarjo yang juga join, Malang, Tegal juga, teman-teman, mari kita menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan, menjadi berkat, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kebenaran, tuntunan Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya ini waktunya gereja Tuhan, Anda dengan saya, menjadi pribadi yang menikmati kasih setia, kemurahan, tinggal dalam roh yang memulihkan, roh yang menguasai setiap kehidupan kita. Dan mari percayalah, Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan setia, Tuhan mengasihi Anda dengan saya. Dan segala rancangan Tuhan akan turun bagi setiap kita untuk kita terus mengerti kehendak Tuhan, mengerti tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat. Dan terima kasih sudah join di OBS Online Bible Study, yang hari ini kita membahas New Life Part 2, saudara ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17-24. Tapi hari ini kita membahas 20-24 tentang manusia baru. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari terus bersemangat dalam hadirat Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang dalam pergumulan. Kalau ada saudara pergumulan doa, Anda bisa DM ke saya, dan kami dengan tim akan mendoakan pergumulan doa saudara sampai Tuhan melakukan rencananya, pertolongannya, anugerahnya turun bagi setiap teman-teman dan sahabat OBS semuanya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara menaikkan pujian. Mari kita bersama-sama bersyukur bahwa hidup kita menikmati mujizat kasih dan karunia Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman mari bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang melawat setiap kami, memulihkan setiap luka, memulihkan setiap pengharapan, memulihkan kasih kami. Kau yang menjaga, menuntun seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih, ajar kami mencari wajah-Mu,
Ajar kami bersekutu dalam-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa. Tuhan Yesus, mari tolong setiap kami. Jangan sampai kami menginginkan yang hebat tapi kami gak mau bayar harga Tuhan. Jangan sampai kami menginginkan tuntunan Tuhan tapi kan gak membaca renungan, kami gak membaca firman Tuhan. Jangan sampai kami minta berkat masa depan tapi kami gak melekat kepada pemilik masa depan dan berkat. Tuhan ampuni hidup kami. Kalau kami di pandemi ini tanpa sadar mengandalkan kekuatan kami pengen sukses luar biasa, tapi kami hanya mengandalkan kemampuan kami yang terbatas, melupakan melekat kepada Allah yang tidak terbatas. Mari Roh Kudus, tidak ada rival dalam hidup kami, hanya Engkau yang terbesar, terbaik. Engkau yang menguasai kehidupan kami, bahkan bukan pikiran kami sendiri yang paling menguasai hidup kami. Engkau ya Roh Kudus, supaya kami berkenan, kami mengerti apa yang baik, kami sempurna di hadapan Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati hidup kami. Berkati setiap teman-teman OBS yang menikmati semua pelajaran firman Tuhan hari ini. Dikuduskan, dikuatkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan. Yang sedang berobat investasinya Tuhan berkati. Pekerjaan, bisnis, usaha, toko diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan sakit hati, kemarahan, bahkan terlalu lama memendam kecewa, marah, sehingga akhirnya dibawa terus kemanapun pergi. Sementara orang yang dia benci, orang yang dia marah tetap bisa tersenyum, makan enak, sampai akhirnya tidak bisa mengampuni. Hari ini aku berdoa Tuhan, Engkau bisa mengampuni, melepaskan ikatan, menanggalkan manusia lama, tapi hidup dalam Kristus Yesus dengan manusia baru. Mari Tuhan urapi umat-Mu, urapi setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami dipulihkan, dipuaskan, diberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang sedang operasi, yang sedang dibilang orang koma Tuhan, yang mengalami COVID, beberapa teman Tuhan juga jamah dan urapi, sembuhkan. Lawatan Tuhan masih terjadi. Tuhan menutup bungkus hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat OBS malam ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati setiap saudara, tetap bersemangat, tetap ceria, tetap bersyukur, dan tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.